underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, awal tahun ini harga beras kembali naik. Warga mengeluhkan hal ini di tengah harga kebutuhan lain yang juga tinggi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kemarin kita kan dengar tuh ya berita-berita harga beras tuh makin hari makin naik ya. Zaman dulu, zaman normal ya. Itu kalau mau harga barang-barang naik itu kan menjelang hari raya. Betul. Ya, menjelang Lebaran, menjelang Natal, juga menjelang Imlek. Betul. Gitu kan. Ini memang harga-harga bahan pokok itu jadi agak naik ya. Tapi sekarang ini nggak ada angin, nggak ada hujan kan. Ya ada El Nino ya. Geopolitik di luar negeri, perang Ukraina Rusia yang sudah 2-3 tahun ini belum reda ya. Ini kok harga beras kok naik. Ya, padahal rakyat Indonesia itu sekarang kan masih suka kalau mau makan itu namanya pakai beras. Betul. Kalau belum makan nasi itu belum makan. Ya, tapi berita gembiranya sekarang ternyata di negara-negara dunia lain, Amerika, Eropa, itu juga Rusia, itu ternyata rakyatnya sekarang juga senang makan beras, makan nasi. Dulu kan makan kentang, ya. Itu sekarang mereka juga, ternyata makan nasi itu enak. Ya. Jadi permintaan beras itu di dunia itu memang naik. Nah, sekarang kita di Indonesia ini memang jadi dilema. Karena banyak negara yang juga butuh beras dan Indonesia itu swasembada berasnya itu kadang-kadang tercapai, kadang-kadang tidak tercapai ya. Kalau ada banjir, ada hama wereng ya, itu menjadi susah. Ya. Harga beras yang dulu sepertinya itu antara 10 sampai 11 ribu itu kualitas yang standar ya. Artinya kualitas standar itu ya kita kalau makan juga oke. Ya. Mungkin warnanya nggak begitu putih ya, tapi gizinya tetap ada ya, karbohidratnya cukup banyak. Zaman dulu, zaman nggak enak tahun 60-an itu kan terkenal ada yang namanya beras jatah. Ya, beras jatah itu biasanya dulu karena masih dibantu dari PBB itu kan namanya, kalau kita masih ingat atau yang belum tahu ya, dulu tuh ada beras yang namanya bulgur. Ya, beras tetapi agak mangkak begitu ya. Itu dulu karena rakyat kita juga penghasilannya masih sedikit, ya seperti itu ya dimakan aja, nggak ada masalah gitu kan. Tapi belakangan karena pendapatan rakyat Indonesia itu makin lama makin baik, makin naik, maka barang-barang seperti itu udah nggak mau makan karena sudah terjangkau untuk beli. Ya, zaman dulu juga ada yang namanya beras bagian dari pemerintah. Itu pemerintah akan memberikan pada pegawai negerinya tiap tahun, tiap bulan, tiap hari itu kan jatah beras. Ya, bukan uang tapi ada berasnya. Itu dulu zaman kuno kan namanya kan beras PB5 ya, macam-macam. Artinya yang sudah bisa memenuhi standar untuk dimakan. Ya, tetapi kembali masyarakat Indonesia kan ada yang high class, ada yang middle class ya. Jadi kan makan ini kok rasanya kurang enak, mau yang lebih enak, maka ada beras premium. Orang kalau dapat jatah PB5 dia dijual lagi dengan harga murah. Nah, dia harus beli beras yang premium. Ya, beras premium itu macam-macam. Ada beras ojo lele, ada beras yang harum. Ya, sekarang masalahnya ini harga kok naik terus gitu kan. Betul. Nah, ini harus dicarikan solusi ya. Nah, sekarang kan sementara nggak bisa kan impor. Ya, kita lihat presiden kita tuh sering impor beras. Itu nggak apa-apa. Karena memang kebutuhan beras di Indonesia itu kurang. Ya, impor. Ya, jangan nanti impor ya. Tapi setelah impor itu harus dimikirin. Apalagi geopolitik yang nggak karuan seperti ini, kita harus mampu swasembada yang secara terus-menerus. Betul. Maka memang diperlukan produksi. Lah, produksi beras yang oke gimana? Kalau produksi beras dengan baik, itu harganya biasanya mahal. Tidak bisa bersaing dengan harga beras yang sekarang sudah umum di Indonesia. Ya,
Jadi artinya kalau kita memproduksi beras, menanam padi dengan pupuk yang bagus, ya, dengan pokoknya irigasinya bagus macam-macam, hasilnya kalau dijual per kilo itu bisa lebih tinggi dari yang sekarang ada. Ini kan susah. Ya. Maka langkahnya harus pertama, produksi beras itu harus jangan perseorangan. Jangan saya punya tanah 0,5 hektar ya, saya nandur sendiri, ya dijual sendiri. Tetangganya punya 0,5 hektar juga gitu, itu kurang. Karena kalau tanahnya kecil, produksinya kan pakai tenaga manusia atau sapi atau kebo ya. Kita harus industrialisasi, maka yang namanya food estate. Yang kemarin yang sudah dirintis itu ya harus terus dijalankan. Ya, dengan ratusan hektar ditanamnya beras ojo lele. Wah, semua pakai traktor. Mesin panen juga pakai mesin panen. Itu kan dilihat di YouTube tuh kan banyak loh itu. Mesin penanam padi ya, nggak usah pakai orang, pakai mesin ya. Panennya juga pakai mesin, irigasinya juga pakai mesin, apalagi pakai AI ya. Kalau panas airnya lebih banyak, kalau lagi musim hujan airnya ngerem, itu semua bisa. Lah ini harus dilakukan. Nah, jadi kalau ini bisa dilakukan, Indonesia tidak akan tergantung dengan luar negeri. Bahkan kalau over supply, over produksi bisa dijual ke luar negeri, bisa membantu negara lain. Ini kan tujuan kita bernegara kan itu kan. Betul. Nah, sekarang kan ada beras premium sama beras yang standar. Nah, pemerintah harus memperhatikan yang standar. Yang standar itu gimana? Artinya kalau biaya produksinya itu lebih mahal, ya pemerintah subsidi. Pupuknya harus benar disubsidi. Ya, jadi perusahaan food estate ini harus memproduksi padi sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang standar, dengan riset di mana hasil per hektarnya itu bisa makin tahun makin naik dengan pupuk kualitasnya yang bagus, tapi biayanya disubsidi sama pemerintah, sehingga harga beras untuk kalangan yang umum itu antara 10 sampai 12 ribu misalnya. Kalau itu harga yang dianggap ideal ya. Nah, selanjutnya swasta tuh disilahkan mau bikin beras yang kualitasnya hebat, yang beras yang model seperti sekarang kan populer kan beras Jepang. Kalau dimakan tuh pulen ya, lu enak sekali. Nah, itu silahkan swasta sudah mengembangkan, dia mau jual sekilo 20 ribu, 25 ribu disilahkan. Sehingga ekonomi itu bergerak dengan berbareng. Golongan yang kepingin makan lebih enak harus bayar lebih mahal, silahkan. Tapi golongan kebanyakan yang cukup dengan kualitas yang standar itu menjadi kewajiban pemerintah. Nah, kalau ini dijalankan dengan betul, dengan catatan jangan gangguan ya. Jangan ada gangguan terlalu banyak suara itu. Wah, ini pemborosan, ini macam-macam ya repot. Ya, pemerintah harus dikasih kepercayaan agar dia bisa bekerja dengan mantap, dengan tenang, sehingga cita-cita mensejahterakan masyarakat itu bisa tercapai. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.